angkatanku Iya. tuh yang daftar hampir 13.000 sekian pendaftar. Banyak ya. Jujur kaki saya sampai dingin ya. Mhm. Sampai kayak untuk atur nafas juga agak tertahan gitu. Iya. Jadi memang LPDP itu salah satu beasiswa yang ada tunjangan pendidikan dan juga tunjangan hidup. Sinihbar, Siniar Ikhbar. Assalamualaikum Ikhbarian, kembali lagi di Sinihbar, Siniar Ikhbar. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif nih. Bagi teman-teman yang tertarik seputar soal info beasiswa dan lain sebagainya, terutama soal LPDP, kita mendatangkan tamu yang tepat nih untuk membahas soal LPDP. Karena beliau ini salah satu awardee LPDP tahun 2022, betul ya? Iya. Kita sambut bersama-sama, tapi sebelum itu nanti dulu kita bisa lihat di layar. Kita mau lihat nih, hari ini ada berita apa ya teman-teman. Nah, ini 40% Gen Z tidak bisa menulis pakai tangan. Apakah teman-teman Ikhbarian nih salah satu dari 40% ini? Nah, teman-teman nanti bisa dibaca kira-kira apa sih yang mendasari penelitian ini sehingga memunculkan 40% Gen Z atau generasi Z itu kehilangan kemampuan untuk menulis dengan tangan gitu. Nanti teman-teman bisa baca di portal ikhbar.com. Ada juga berita tentang Cina yang sediakan panti jompo tapi untuk anak muda. Nih kita yang sering bercanda, kamu udah jompo nih. Ini bacaan yang tepat untuk kita semua karena Cina meluncurkan panti jompo tapi untuk anak muda karena berkaitan dengan jam kerja yang mungkin terlalu lama, stres dan workaholic ya kalau bahasa sekarang gitu. Oke, kita sapa dulu nih tamu kita pada hari ini. Assalamualaikum Mbak Nihai. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Kebetulan ini sih baru beres tadi dan sedang menyiapkan beberapa berkas untuk bisa masuk ke dunia pengajaran gitu, dunia pendidikan. Iya betul. Berarti sudah selesai ya tesisnya ya? Ya, Alhamdulillah. Terus kira-kira kapan nih ini wisudanya? Sudah ada tanggal belum? Insya Allah mau didoain nih wisuda di 22 Februari. 22 Februari. Mbak Nihai ini di universitas mana ya? Barangkali teman-teman Ikhbar ini belum tahu nih. Atau mungkin ternyata tujuan universitasnya sama gitu. Di Universitas Negeri Yogyakarta. Teman-teman yang tujuannya mau ke Universitas Negeri Yogyakarta, kita mau ngulik infonya ke Mbak Nihai ini. Kayak Mbak Nihai, gimana sih Jogja? Sebelum kita mulai ya, gimana sih kehidupan di Jogja? Bagaimana perasaan menjadi pelajar di kota pelajar ya? Gimana sih Jogja? Sesuai ini ya, sesuai yang terkenal Jogja istimewa. Iya, memang betul. Ternyata merasakan sendiri bahwa Jogja itu istimewa. Tidak terkecuali oleh pelajar seperti saya gitu. Banyak akses di Jogja itu yang sangat ramah pelajar. Kemudian ketika seorang pelajar pengen belajar apapun di Jogja, expertnya tuh kayaknya ada gitu. Mau bergabung komunitas A sampai Z yang spesifikasi keterampilannya mau apa, kemudian keminatannya mau apa, kayak di Jogja tuh ada kalau kita mau cari dan mau aktif terus di dalamnya gitu. Tinggal pilih ya. Kayak banget dan itu sesuai Jogja istimewa tuh real gitu. Jadi Mbak, sebelum kita berbicara lebih jauh soal bagaimana strateginya, tips-tipsnya, tantangannya, bagaimana sulitnya menghadapi LPDP ini, apa sih yang jadi titik awal Mbak Nihai memutuskan untuk kayaknya LPDP ini aku banget gitu? Atau mungkin motivasi apa sih yang mendorong Mbak Nihai jadi memilih LPDP sebagai pilihan untuk mendapatkan beasiswa? Hal yang mungkin mendorong tentunya adalah study purpose ya, dan juga cita-cita gitu kan. Semua orang kan pasti punya future dream-nya masing-masing, dan salah satu future dream saya tuh become a lecturer gitu, jadi dosen. Jadi ketika saya punya cita-cita tersebut tentunya punya
strategi kalau mau jadi dosen nih harus apa? Ternyata di situasi sekarang jadi dosen minimal harus jenjang pendidikan magister. Hai. Bahkan sekarang yang jadi dosen itu sudah minimal magister dan harus sudah sedang atau ongoing S3 gitu. Sedang proses doktoral gitu. Nah, Iya. melihat future dream itu kemudian membaca peluang apa strategi yang bisa dilakukan dan salah satunya melanjutkan kuliah. Iya. Dan ternyata pemerintah kita juga kan kaya akan akses pendidikan yang begitu mudah ya zaman sekarang, dan yang bisa diakses mudah, yang semuanya itu kredibel, terbuka untuk umum. Kita cuma buka website dan semua informasi ada di situ. Itu ya LPDP gitu. Jadi ya itu salah satu yang mendorong untuk lanjut studi dan juga kenapa memilih LPDP. Jadi sudah ada di list ya. List Betul. streamnya gitu. List streamnya. Betul. Tapi tadi Mbak Nia ini sempat menyinggung informasi tentang beasiswa-beasiswa gitu ya. Nah, Iya. kira-kira di mana sih Mbak Nia pertama kali menemukan informasi tentang LPDP itu? Barangkali teman-teman juga kebingungan gitu cari informasinya. Awal mula itu di semester 5 ya. Mungkin agak long story short itu semester 5 dosen mata kuliah itu mention terkait salah satu cutting kuliah di luar negeri dengan beasiswa LPDP. Iya, betul. Wah, itu semester 5 loh gitu. Oke po nih. Apa beasiswa LPDP? Kemudian secara mandiri. Oh, ternyata bla 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 demikian gitu, dengan syarat administrasi demikian, kriteria yang LPDP yang LPDP minta ini itu gitu. Mencoba memantaskan diri dan juga sudah berusaha menyiapkan apa yang sudah bisa disiapkan. Saat itu begitu lulus S1 langsung daftar atau gimana? Oke, begitu lulus S1 pengen langsung daftar, ternyata ada kendala di bahasa Inggris. Oh, TOEFL ya. Di TOEFL. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut, untuk maksudnya biar sesuai kualifikasi LPDP bahasa TOEFL-nya, jadi saya sempat ke Pare dulu selama 8 bulan. Iya. Yang itu kan istilahnya mengejar skor TOEFL yang Iya. LPDP minta, tapi dalam proses di Pare ternyata 8 bulan itu nyambi nutor, nyambi belajar banyak hal lain gitu. Iya, jadi banyak yang didapat ya sekaligus gitu. Iya, jadi ya menyelam sambil minum air. Apalagi kayaknya suasana Pare itu emang homey gitu ya. Homey, aduh naik sepeda gitu Iya. sore-sore belajar. Kayaknya memang banyak yang memimpikan untuk menyempatkan belajar di Pare gitu ya. Nah, untuk itu banyak juga kan salah satu yang membuat ragu, takut itu kan salah satunya TOEFL gitu ya. Salah satu yang bikin ragu, bikin takut untuk mendaftarkan LPDP. Juga banyak ketakutan-ketakutan lain, keraguan yang lain. Nah, Mbak Nihai juga pasti mengalami masa-masa itu kan. Nah, kira-kira bagaimana sih Mbak Nihai mengolah itu semua? Barangkali teman-teman juga masih banyak yang ragu, tips-tipsnya dalam melewati rasa itu semua, terus sampai bisa melalui itu semua gitu. Memang beasiswa LPDP tuh di sebagian orang begitu menakutkan ya, karena dengan syarat administrasi, kemudian proses seleksi yang begitu ketat dan pelamar yang begitu banyak, peminat, antusiasme yang sangat besar gitu. Jadi ketika melihat itu saja banyak anak-anak muda, bahkan saya sendiri ketika itu, aku bisa nggak ya? Aku kira-kira dalam diriku menjual apa untuk LPDP bisa menerimaku sebagai salah satu awardee-nya. Benar-benar di fase yang ya down ya istilahnya, karena ya overthinking itu tersebut gitu. Tapi juga ternyata dalam berjalannya waktu setelah direfleksikan, direnungi, ya memang yang penting kita mencoba dan melakukan yang terbaik. Kemudian pun apa yang LPDP minta kita berusaha untuk memenuhinya gitu. Berusaha untuk memenuhinya dan disiplin apa itu bisa menjadi salah satu poin dan hal yang meleburkan perasaan-perasaan negatif tadi gitu. Bahkan dalam cerita gini Mbak, saya kan sudah mendaftar beasiswa LPDP. Kemudian saya itu daftar tanpa LOA. Jadi ini kan manual sendiri gitu ya? melis 3 kampus tujuan nanti ketika sudah diterima.
Proses LPDP kan sangat-sangat panjang ya, dari administrasi, kemudian karena tanpa LOA jadi saya harus tes bakat skolastik dan juga tes substansi, kalau istilah LPDP yang kita kenal wawancara. Iya. Dalam proses panjang 6 bulan itu perasaan yang saya rasakan, takut gak diterima dengan proses saya belajar bahasa Inggris 8 bulan di Pare dan lain sebagainya. Nah, dalam waktu LPDP demikian pembukaan, ada salah satu beasiswa yang buka. Ketika itu beasiswa Indonesia Bangkit, BIB. Itu tuh beasiswa pertama Kemenag BIB dengan Kemenag dengan LPDP. Setelah sebelumnya itu ada beasiswa 1000 doktoral luar negeri. Mencoba apply lah. Dengan ternyata beberapa persyaratan administrasi sama. Yang membedakan mungkin hanya perlu effort di nulis esainya lagi gitu kan, karena tidak serumpun, tidak ada bimbingan konseling ketika itu. Jadi nulis esai lagi dan apply juga, jadi dua-duanya gitu. Dan dalam sama aja prosesnya dengan LPDP, ikut administrasinya, tes tulisnya, bahkan wawancaranya pun ikut. Itu di bulan Oktober 2024. Ternyata yang diumumin BIB terlebih dahulu. Alhamdulillahnya berkesempatan lolos BIB di UIN Surabaya, Sunan Ampel. Sunan Ampel dengan jurusan Islamic Studies gitu. Rezekiku ternyata di BIB. Ya sudah ngabain LPDP tuh. Tapi LPDP belum pengumuman, selisih seminggu atau 2 minggu LPDP akan pengumuman awal mulanya. Kemudian pas pengumuman sudah tidak seantusias itu untuk membuka pengumuman, kayak gitu. Ada perasaan itu tadi, kayak merasa belum layak, merasa dengan LPDP hampir sebanyak itu. Angkatanku tuh yang daftar hampir 13.000 sekian pendaftar, banyak sekali. Dan yang memang LPDP setiap tahun tidak pernah ngasih kuota. Tapi ya dengan pelamar sebanyak itu, apakah aku masuk salah satunya gitu. Ya sudah tidak antusias, baru dibuka tuh jelang sehari atau 2 hari setelah pengumuman, karena kepo aja gitu. Awalnya karena penasaran aja, ternyata alhamdulillah berkesempatan juga menjadi salah satu award di LPDP Kemenq. Jadi dengan melalui proses diskusi, matur ke orang tua, ke beberapa guru, karena yang LPDP Kemenq ini kan majornya linier ya, dengan S1. Jadi memilih untuk LPDP Kemenq dan juga mengundurkan diri di BIB Kemenag. Kalau misalkan memang ada peluang banyak dari beberapa beasiswa, ajukan aja semua gitu ya. Jangan takut, jangan ragu. Satu dan malah overthinking di hal itu, kita nggak mencoba hal lain gitu. Betul. Jadi kan kita punya kesempatan buat dapat ini yang lain ya, pilihan-pilihan yang lain gitu. Jadi bervariasi. Terus juga kan seperti yang tadi dibilang ya, 13.000 pendaftar itu kan menandakan LPDP itu sangat kompetitif ya. Apalagi memang mungkin bisa dibilang paling terkenal kali ya LPDP ini. Untuk bagi pendaftar-pendaftar pemula nih, dengan pengalaman Bani Hai kemarin, kira-kira ada gak sih sesuatu atau hal-hal yang padahal ini penting, krusial, yang harus dipenuhi gitu, tapi justru banyak diabaikan, banyak yang nggak diperhatiin gitu. Memang LPDP itu sangat kompetitif ya, sejak di seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kalau saya mention sedikit, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon awardee tersebut. Semuanya itu penting, dan juga harus sesuai yang LPDP minta. Tapi beberapa orang itu mengabaikan dan fokus ke yang menurut mereka perlu effort lebih. Yang pertama itu TOEFL tadi, dan yang kedua itu esainya. Esai LPDP tuh zamanku masih maksimal 1.500 dengan harus mencantumkan personal statement, kemudian study purpose, dan juga beberapa hal lain harus masuk ke situ semua, tapi dia sangat dibatasi gitu kan. Makanya LPDP minta untuk nulis esai yang jelas, sistematis, terstruktur, tidak bertele-tele. Pasti kan kita pengen menceritakan semuanya gitu. Achievement kita, experience kita dulu di bachelor degree seperti apa gitu. Tapi ya
yang real detail yang sesuai dengan major study purpose-mu apa dan apa yang kontribusi yang bisa kamu tawarkan setelah studi itu. Hal-hal krusial yang LPDP minta itu yang pertama kan administrasi. Banyak orang yang memang mengabaikan administrasi karena yang LPDP minta di administrasi itu beberapa data diri ya dan juga hal penunjang ijazah. Kalau ijazah nggak ada bisa pakai SKL. Tapi dan hampir rata-rata banyak gugurnya di administrasi calon-calon award di LPDP tersebut karena tidak be aware dan well prepared di dokumen-dokumen yang LPDP minta gitu. Nah, semua tahapan di LPDP tentunya punya challenge-nya masing-masing. Tapi menurut saya di administrasi itu yang sangat krusial dan penting karena ini akan jadi fondasi untuk nanti ketika teman-teman ada di tahap wawancara gitu. Pewawancara itu kan akan melihat data diri yang sudah teman-teman isi di administrasi. Kayak administrasi LPDP kan itu semuanya berbasis web. Yang harus memasukkan data diri, biodata dan data diri gitu lah. Kalau biodata ya kurang lebih CV demikian. Tapi ada beberapa yang berbeda nih. Ada kayak suruh mengisi untuk kelemahan diri kita apa, kelebihannya apa, kemudian apa yang kita pengalaman kita dulu apa gitu. Itu kan kita harus isi yang mindful, harus isi dengan mindful karena itu nanti yang akan jadi modal pewawancara untuk psikolog gitu ya. Ketika tes substansi itu untuk mewawancarai kita. Nah makanya banyak beberapa pengalaman teman-temanku yang belum berkesempatan di tahun-tahun sebelumnya untuk daftar LPDP itu mereka hanya mengisi administrasi sekadarnya gitu. Padahal itu menjadi hal yang menjadi akarnya gitu, menjadi akarnya. Paling penting gitu ya. Paling penting. Berarti kebanyakan gitu kayak yang ya udah yang penting ada gitu yang kali ya. Yang penting ada dulu. Padahal enggak gitu. Dan harus diperhatikan satu-satu terutama di bagian esainya. Di bagian esai. Nah berhubungan dengan esai ada gak sih tipsnya nih? Tadi kan Mbak Nihai sempat mention kalau misalkan semuanya banyak yang harus dicantumkan dalam esai itu, tapi juga dibatasi per karakternya atau kata-katanya gitu. Gimana waktu itu Mbak Nihai mencurahkan isi pengalaman hidup Mbak Nihai di esai yang dibatasi itu? Ya, tentunya menulis esai LPDP itu salah satu hal yang effort gitu kan. Tapi selain itu salah satu tips untuk menulis esai LPDP ketika esainya sudah jadi kita berusaha menuliskan seapa adanya, senatural mungkin dan seril yang memang saat ini kita sedang ngapain dan di masa depan kita akan apa gitu. Itu dituliskan dalam esai. Tapi selain itu juga teman-teman perlu untuk mereview esai tersebut. Mintalah review esai yang teman-teman tulis. Reviewnya bisa ke dosen atau teman-teman yang dosen kalian, guru kalian, senior kalian, teman-teman yang orang yang merasa teman-teman anggap lebih mampu gitu ya, mungkin dari segi kepenulisan dan lain sebagainya. Dan yang gak kalah penting juga minta review oleh para awardee yang sudah melewati proses itu, karena kan nanti mungkin pengalaman setiap awardee tentunya beda-beda, gak sama. Di bagian saya misalkan esai yang di mention banyaknya di personal statement, mungkin di awardee lain bagian study purpose-nya gitu, bagian kontribusinya itu mintalah sebanyak-banyaknya review esai kepada teman-teman awardee gitu. Jadi teman-teman, berdasarkan Mbak Nihai ini sudah lengkap banget nih, tapi juga belum tentu nih ketika lengkap bisa lolos gitu. Jadi teman-teman bisa ikutin tipsnya dari Kak Nihai. Jadi pertama itu cross check ya, Mbak ya. Terus abis itu make sure-nya tuh dengan cara ke orang-orang yang lebih berpengalaman dari kita gitu. Oke Mbak Nihai, tadi kan esai ini kan banyak dilihat untuk tes substansi ya, untuk wawancara. Kira-kira nih waktu Mbak Nihai tes substansi, ada gak sih pertanyaan yang paling sulit gitu? Ngerasanya Mbak Nihai, aduh
kok ada pertanyaan ini gitu. Iya, menyiapkan substansi juga wawancara itu aku, teman-teman kan ada grup di Telegram. Itu tuh grup, preparation scholarship LPDP kan. Kemudian banyak, awardee-awardee yang ngirim list pertanyaan LPDP yang sudah mereka dapatkan gitu. Kayak ya dari hampir rasanya itu 1 sampai 100 ada, 1 sampai ini ada. Jadi para awardee, punya pengalaman apa di wawancara dituliskan dalam satu booklet, dan booklet itu bisa diakses oleh calon awardee yang lain gitu. Berusaha latihan wawancara tentunya, berusaha mindful apa yang aku tulis di administrasi dengan nanti harus selaras, apa yang aku tulis di esai nanti ketika wawancara tentunya harus selaras, match gitu apa yang ditulis dan diomongkan nanti. Melihat dengan daftar list sebanyak itu kan sudah berusaha latihan, sudah kalau nggak dapat pertanyaan gini kira-kira tak jawab gini. Ternyata pada prakteknya ketika tes substansi nyata itu yang lebih banyak di cross check adalah tentang diri kita sendiri, personal statement dan juga study purpose gitu. Jadi mungkin yang dari yang punya lisan pertanyaan itu mungkin hanya 1-2 yang keluar gitu. Selebihnya pewawancara itu menggali diri kita sendiri, bahkan yang diri kita nggak kenal gitu. Ternyata belum kenal ketika itu ternyata dibantu mengenali oleh pewawancara tersebut. Digali sisi-sisi yang ternyata kita ada loh di sisi kita. Padahal ada gitu. Iya, saya kan di PARE 8 bulan itu. Kemudian sambil ada kesempatan nutor, saya nutor di PARE dan itu tidak saya tuliskan di esai. Hanya pewawancara nanya aktivitas sebelumnya ngapain, terus saat ini ngapain, dan saya juga ketika itu berkontribusi di Taman Baca Masyarakat yang saya beri nama Taman Baca Merdeka Belajar, tidak saya tuliskan juga di esai. Padahal menurut pewawancara itu tuh hal yang tidak semua orang bisa lakukan. Kamu berkontribusi langsung ke masyarakat dan bisa langsung menebar manfaat gitu ke daerah, ke lingkungan sekitarmu gitu. Saya menurut saya itu tidak begitu istimewa ya, maksudnya mungkin karena menurut saya biasa aja, tapi ternyata bagi yang lain itu adalah sebuah hal yang luar biasa gitu. Bukan luar biasa, istilahnya apa ya, saya bisa menebar manfaat untuk semua gitu. Bisa dibanggakan. Bisa dibanggakan ternyata. Padahal ketika itu benar-benar dimention, kenapa kamu itu padahal bagus sekali. Ya saya hanya menyampaikan menurut saya itu adalah sebuah pengabdian. Karena saya merasa bahwa itu tidak sejalur dengan major saya. Karena major saya kan bimbingan dan konseling, sedangkan itu hanya pengabdian saya di masyarakat sebagai lulusan bachelor degree ketika itu yang melihat lingkungan sekitar sepertinya butuh wadah untuk belajar. Saya memfasilitasi itu gitu dengan adanya Taman Baca. Itu sangat menurut pewawancara. Tapi karena kan itu sebenarnya memang hal yang itu, sedangkan saya ketika itu fokusnya major saya apa, saya di masa depan akan jadi apa sesuai major saya, kemudian kontribusi apa yang sesuai major gitu. Fokusnya hanya di hal tersebut. Sedangkan hal-hal lain yang itu sangat menunjang tidak saya masukkan. Berarti itu salah satu yang bikin reviewer tuh tertarik gitu betul. Justru ada sisi-sisi yang seperti itu yang dicari yang gitu tidak dituliskan, tapi ini sangat punya nilai gitu istilahnya, punya value. Jadi apapun pengalamannya gitu semuanya bisa dicantumin gitu ya. Gak harus melulu soal major yang kita mau ambil, harus linear sama yang jurusan yang mau kita ambil gitu ya. Jadi kalau misalkan Ikhbaria nih punya pengalaman apa saja bisa ya gitu, teman-teman bisa dimasukkan ke dalam esai gitu ya Mbak ya, kayak gitu. Terus juga ketika melalui semua tahapan itu berarti yang paling menegangkan itu di wawancara gitu. Wawancara gitu. Semenegangkan apa sih? Semenegangkan apa? Jujur kaki saya sampai dingin ya. Sampai kayak untuk atur nafas juga agak tertahan gitu. Karena dalam proses
substansi wawancara itu kita dihadapkan oleh 3 pewawancara. Yang sama sekali ketika itu pewawancaranya salah satunya mungkin ada psikolog, Iya. yang berdasarkan informasi yang saya dapat, satunya itu adalah dari petugas LPDP-nya, dan satu laginya adalah yang ahli di major kita gitu loh. Iya. Ternyata yang saya dapatnya pengalaman yang lebih banyak, jatah wawancaranya lebih banyak oleh psikolog gitu. Jadi yang major dan juga orang LPDP hanya mention beberapa hal saja. Jadi kan Mbak Nihai berkesempatan untuk mengikuti 2 beasiswa gitu ya. Dan masing-masing itu ada wawancaranya Betul, semua. ada. Kira-kira ada perbedaan nggak sih Mbak Nihai antara satu beasiswa yang lain dengan LPDP gitu dalam setiap tahap seleksinya gitu? Ada hal yang paling membedakan nggak? Atau mungkin secara keseluruhan sama atau gimana? Secara administrasi, secara tes tulis dan juga wawancara itu hampir sama ya. Hampir sama. Yang membedakan mungkin antusiasme ini pelamarnya tadi. Iya betul. Karena mungkin beasiswa-beasiswa lain pelamarnya tidak sebanyak LPDP atau bahkan lebih banyak beasiswa lain pelamarnya daripada LPDP gitu. Tapi secara administrasi, secara pengalaman mungkin semuanya sama. Kita bisa akses sebuah informasi di satu web yang sama, kita bisa konsultasi, bisa apa di web yang sama gitu. Karena kan mungkin sekarang ya era digitalisasi sangat begitu masif ya. Jadi dan LPDP tuh benar-benar berusaha mengupayakan hal tersebut dengan kita sama sekali semuanya by ini dan sangat kredibel, hasilnya bisa kita akses gitu. Bahkan ketika tes wawancara kan saya sudah dinyatakan sebagai lolos wawancara awardee gitu. Saya penasaran nilai saya berapa sih gitu. Dengan passing grade LPDP sekian nilai saya berapa sehingga bisa masuk gitu menjadi salah satu. Itu bisa diakses melalui laman tiket bantuan LPDP. Jadi semua keluhan, semua apa yang permasalah, kita merasa kita punya hal yang pengen ditanyakan oleh LPDP, kita bisa mengakses itu tiket bantuan tersebut di luar dari website resminya LPDP gitu, yang website pendaftaran dan website e-beasiswa. Itu website etiket untuk membantu keluhan ataupun hal-hal lain yang bisa ditanyakan oleh awardee maupun calon awardee LPDP. Jadi sangat difasilitasi ya sangat di LPDP. Difasilitasi masalah ini. Mungkin teknologi. Ini juga salah satu yang jadi pemancing kenapa LPDP ini ramai peminatnya gitu. Selain karena memang langsung beasiswa langsung dari pemerintah gitu. Selain itu juga mungkin karena luasnya informasi yang bisa diakses dari LPDP ini, juga fasilitas yang bisa diakses di LPDP ini jadi banyak peminatnya gitu. Betul. Ya. Terus juga Mbak Nihai, ketika wawancara kan tadi Mbak Nihai kita sudah melewati ditanyakan tentang personal brandingnya gimana, study plannernya gimana, terus dan lain sebagainya yang berkaitan juga dengan administrasi yang sudah kita setorkan gitu. Selama wawancara itu ada gak sih hal-hal yang berkaitan dengan misalnya attitude, terus juga apa ya, kayak ekspresi kita ketika menjawab setiap pertanyaan gitu, diperhatikan tidak seperti itu oleh reviewernya, oleh pewawancaranya? Ya, itu juga menjadi salah satu hal yang kadang luput oleh teman-teman calon awardee gitu. Hanya fokus pada substansi atau isi yang akan kita bawakan, terus mengabaikan hal-hal lain yang ternyata itu penting. Kayak itu ekspresi wajah, kemudian emosi kita ketika menjawab. Kita ada beberapa pengalaman awardee gitu, pengalaman calon awardee yang ternyata gagal ketika dia mereview kembali dirinya. Ketika menjawab pertanyaan pewawancara itu sangat menggebu-gebu, sangat ekspresif gitu. Istilahnya saya harus LPDP karena saya A, B sampai Z gitu istilahnya. Ya ternyata itu juga tidak menjamin gitu bahwa seorang bisa lolos LPDP gitu. Ada juga pengalaman teman-temanku yang pasrah gitu istilahnya. Ditanyakan jawabnya ya seolah-olah pasrah gitu istilahnya. Tidak confident akan dirinya. Itu juga ternyata ketika pengumuman
tidak berkesempatan juga untuk jadi award di LPDP. Gitu. Jadi tenang gitu ya. Tenang dan tentunya be yourself gitu, jadi Iya. diri sendiri, confident dan berusaha sejujur mungkin, senatural mungkin gitu, yang tidak dibuat-buatkan. Untuk mendapatkan ketenangan itu kan susah ya Mbak Nihai ya. Ketika itu Mbak Nihai apa yang dilakukan untuk menenangkan diri sendiri? Apakah tarik nafas dulu sebelum mulai wawancara atau sebelum masuk ke ruangannya gitu? Atau apa sih, ada tips gak untuk menenangkan diri sebelum wawancara itu? Iya, sama seperti umumnya orang ketika gelisah, Iya. ketika takut itu kan menepi sejenak. Di menepi sejenak itu tarik nafas, kita mengamati lingkungan sekitar dan minum air misalkan. Iya. Dan yang pasti dari internal diri kita ya harus Iya. menanamkan bahwa ini hanya sebatas bagian dari salah satu proses. Ketika proses tersebut berhasil ya alhamdulillah, ketika tidak berhasil ya kita bisa mencoba lagi gitu istilahnya. Jadi ya terus mengupayakan diri untuk, karena dari sekitar, dari eksternal sudah berusaha tenang gitu, sudah berusaha dengan kondisi ruangan sepi misalkan akan wawancara kan dari faktor eksternal ya. Tapi kalau dari internal kitanya masih bergejolak, masih belum belum tenang gitu ya, akan sulit juga. Jadi ya eksternal mendukung dan internal terus diupayakan untuk bisa tenang. Berarti cari versi menenangkan diri sendiri gitu. Masing-masing. Entah menepi sejenak dulu, Iya. tarik nafas, atau mungkin teman-teman tenangnya ada beberapa yang senang banget ini ya, pet lovers gitu. Iya. Dengan interaksi itu ya hewan silakan sekitar. ngambil bagian itu, ngambil bagian tenang masing-masing. Lakukan apa aja yang bikin tenang gitu ya. Nah, terus juga dalam perjalanan mendapatkan beasiswa ini ya, bukan hanya pada saat LPDP, juga beasiswa-beasiswa yang lain, tantangan dan kegagalan itu kan hal yang mungkin sekali gitu ya, mungkin sekali terjadi di ketika kita melalui proses itu gitu. Ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang bisa Mbak Nihai ceritakan gitu ke teman-teman, ke Ikhbarian di sini nih, tentang proses panjang dalam mendapatkan beasiswa itu? Pelajaran berharga apa yang bisa dibagikan? Tentunya setiap proses punya rintangannya masing-masing ya. Iya. Dan orang-orang taunya Nihai di LPDP dipare, buat Inggrisnya dipare dulu 8 bulan. Tapi ternyata ketika tes TOEFL juga saya 2 kali tes TOEFL gitu, karena yang pertama itu belum lolos, skornya belum memenuhi apa yang LPDP minta. Jadi tes 2 kali. Itu kan bagian dari salah satu, ternyata tidak semulus itu juga gitu. Jadi ya TOEFL-nya hampir tes 2 kali, kemudian nulis esainya berkali-kali, minta review dari banyak orang tadi kan, kemudian ada revisi, ada hal yang terus diperbaiki. Itu mungkin akan jenuh dan akan membuat agak capek, burn out. Tapi ya diyakinkan lagi bahwa memang ini adalah bagian dari proses untuk belajar gitu. Jadi terus yang paling sulit itu adalah mungkin menenangkan diri kita itu sendiri tadi. Jadi mencari ketenangannya itu yang susah ya. Iya, overthinking dengan lihat di Pare itu rata-rata teman-teman tuh itu akan, saya di Pare itu ada kelas TOEFL kan, yang rata-rata goalsnya itu akan daftar scholarship. Dan malah banyaknya ke abroad gitu. Mereka akan study abroad gitu. Dengan saya hanya, kamu lanjut di mana nih Hai, ditanyain. Cukup dalam negeri itu kayak yakin gak mau ke luar negeri gitu. Itu kan ada ini ya, ada filter sendiri insecure-nya gitu loh. Ada filter sendiri, insecure-nya ada punya feel sendiri. Tapi ya itu tadi, berusaha jalan proses orang beda-beda. Aku tahu apa yang akan aku lakukan, jadi ya go for it gitu. Apa yang ya go do it, silahkan lakukan aja. Karena kita yang paling tahu. Pada saat itu nilai TOEFL-nya boleh tahu nggak Mbak Nihai batas
batas untuk mendaftar LPDP itu berapa? Ya ketika itu LPDP minta skor TOEFL untuk prasejahtera 400 dan yang reguler itu 500 minimal ya. Kemudian 500. kampusnya pun perlu 450 untuk bisa daftar ke kampus. Iya. LPDP itu sangat aware sekali karena di jenjang magister dan doktoral kan salah satu persyaratan kampus itu adalah TOEFL, Iya. yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Karena Betul. itu LPDP harus make sure di awal bahwa calon awardee ini sudah memenuhi kriteria TOEFL-nya agar nanti ketika proses belajar dan proses kelulusan itu tidak menyusahkan awardee tersebut. Karena kan memang dalam proses S2 bahan Banyak. bacaan kita, kemudian artikel-artikel jurnal yang kita baca itu berbahasa Inggris karena kita langsung belajar dari sumber aslinya gitu, sumber langsung yang bisa diakses oleh teman-teman magister, doktoral itu. Karena dari awal LPDP sudah make sure bahwa saya ini calon awardee harus sudah TOEFL dulu di awal karena memang tujuannya untuk awardee tersebut. Bahkan ketika kelulusan pun diminta untuk tes TOEFL karena kan di awal kita tes TOEFL untuk syarat masuk kampus. Kalau UNY itu 450 dan di akhir juga. Tapi kalau udah di awal udah lolos, di akhir gak usah sih biasanya gitu. Tapi ada beberapa kampus yang masuk tes TOEFL-mu segini dan keluar TOEFL-mu segini gitu. Jadi selama pembelajaran itu harus ada target untuk meningkatkan TOEFL-nya sendiri gitu ya, ada yang kemampuan begitu berbahasa ya. Inggris karena sangat menunjang proses belajar sekali sih. Iya betul. Dilihat dengan bahan bacaan yang lebih banyak bahasa Inggrisnya kayaknya ya. Iya, Kalau jurnal-jurnal, magister tuh ya artikel gitu. mengharuskan Buku-buku. untuk mengakses artikel jurnal internasional ya. Dari tes TOEFL sendiri barangkali ada tips untuk mencari tempat tes gitu ya, harus di lembaga yang berkredibel yang bagaimanakah gitu, atau mungkin banyak kan kita cari lembaga-lembaga yang menyediakan tes TOEFL itu di internet gitu, di Instagram terutama ya anak-anak sekarang itu. Kira-kira ada tips nggak Mbak Nihai mencari lembaga yang kredibel yang ternyata sertifikatnya itu bisa dipakai di mana-mana? Kadang kan memang ada yang ternyata nggak bisa dipakai nih yang ini iya, gitu. betul. Kira-kira ada tips nggak untuk mengatasi itu semua? Untuk tes TOEFL LPDP itu tentunya TOEFL yang kredibel ya, yang dia harus ETS atau tertulis English Test System. Nah, dan bahkan banyak dari lembaga bahasa Inggris yang belum ETS gitu. Jadi kita harus make sure bahwa tempat tes TOEFL kita itu harus ETS. Cara satunya dengan cross check profil lembaganya. Banyak lembaga-lembaga yang sudah menyediakan tes TOEFL yang English Test System gitu, yang dia sudah kredibel, dia sertifikatnya bisa dipakai untuk beberapa scholarship baik itu dalam maupun luar negeri gitu. Ya mungkin teman-teman bisa search ya gitu. Iya. Kalau berkaitan dengan tes TOEFL tuh berarti kan ada biaya lebih yang harus kita siapkan gitu ya. Betul. Selain tes TOEFL ini atau mungkin ada beberapa persyaratan-persyaratan lain yang bukan hanya dari administrasi tapi kita juga harus menyiapkan keuangannya gitu. Ada nggak selain tes TOEFL ini Mbak? Kalau aku karena di Parit 8 bulan kursus Betul. Itu. Perjalanan ambil kursusnya itu ya yang membutuhkan biaya. Iya. Jadi memang LPDP itu salah satu beasiswa yang ada tunjangan pendidikan dan juga tunjangan hidup. Gitu. Semuanya baik itu SPP, kemudian living allowance itu ditanggung sama LPDP. Tapi sebelum mendapatkan hal itu kita perlu proses yang betul. Yang ya itu harus kita spend time, spend money, spend energi gitu untuk bisa belajar terlebih dahulu. Karena saya sadar ketika itu kemampuan bahasa Inggrisnya masih terbatas. Jadi upaya yang dilakukan adalah kursus di Pare dan juga ngambil tes TOEFL yang itu mandiri disupport orang tua tentunya. Jadi memang harus banyak yang dikorbankan dulu gitu ya, termasuk menyiapkan biaya untuk barangkali kita masih ngerasa kurang dengan kemampuan bahasa Inggris kita ya Mbak ya.
bisa juga ambil kursus, bukan cuma di Pare ya. Bukan cuma di Pare. Kursus itu banyak banget sekarang. Apalagi sekarang banyak kursus online yang Iya, bisa betul. fleksibel dengan aktivitas dan kegiatan teman-teman gitu. Kalau dulu aku di Pare karena pengen fokus, benar-benar pengen betul. fokus. Kayak kalau di Pare kan bukan hanya di kita cari lesnya gitu, tapi kan bagaimana Gitu, relasi dengan teman-teman yang ternyata relasinya. seperjuangan, Betul. nyari scholarship juga, bisa sharing, bisa Sharing itu yang paling ngobrol. penting. Jadi tapi sekarang tuh kan banyak banget ya platform-platform yang menyediakan les mungkin, atau kayak tips-tips di video juga kan banyak gitu ya untuk menghadapi TOEFL dan lain sebagainya gitu, bisa diakses sekarang banyak banget gitu ya. Untuk orang-orang yang belum beruntung mendapatkan beasiswa ini atau mendapatkan LPDP ini, terus ngerasa kalau aduh aku gagal gitu, mau nyerah aja gitu. Kalau boleh tahu, kapan sih kita tuh ngerasa kalau kita tuh butuh waktu untuk menilai diri sendiri sebelum kita daftar lagi, atau mungkin juga bagaimana kita titik balik harus kayaknya aku harus coba lagi gitu. Ada nggak sih waktu-waktu yang bisa dicari gitu di setelah after break up kalau bahasa sekarang kan ya? Karena ini konteksnya LPDP ya. Iya. Jadi mungkin kalau ketika teman-teman dalam proses LPDP itu gugurnya di tes bakat skolastik, ya teman-teman mungkin bisa menguatkan administrasi yang teman-teman sudah lolos dan berusaha mengevaluasi tes bakat skolastik saya kekurangannya di mana. Entah Iya. itu di penalaran, Iya. entah itu di numerik atau apa, teman-teman bisa memfokuskan di hal itu gitu. Kalaupun ada beberapa teman-teman yang administrasi sudah lolos, tes bakat skolastik lolos kalau tanpa LOA. Kalau teman-teman pakai LOA kan nggak pakai tes bakat skolastik ya, langsung substansi wawancara. Itu ternyata di wawancara saya nggak lolos gitu. Ya coba merefleksikan, direvisi, dimuhasabai dulu apa yang, karena yang paling tahu kekurangan teman-teman ya teman-teman sendiri gitu. Kita sebagai, atau kalaupun teman-teman tidak bisa mengidentifikasi kelemahan diri sendiri, kelebihan dan kekurangan diri, bisa minta bantuan kepada orang-orang terdekat. Orang-orang yang memang sering berinteraksi dengan teman-teman, keluarga, kerabat, sahabat teman-teman. Coba bantu aku dong, nggak usah sungkan gitu, bantu aku ya, di reach out, bantu aku dong, kira-kira aku nulis kelemahanku begini, kekuranganku gini, relate nggak ya sama kehidupanku sehari-hari, itu kan nggak ada masalah teman-teman. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor yang terus teman-teman bisa upayakan. Terakhir saya melihat berita kalau misalkan Mbak Nihai ini sempat ke Jepang ya untuk membawa artikel apa Mbak? Artikel jurnal apa tulisan karya ilmiah? Karya ilmiah. Bentuknya, karya ilmiah tentang kekerasan seksual ya. Betul. Nah itu kalau boleh tahu, apakah bagian dari perjalanan LPDP itu sendiri atau mungkin itu sudah di luar itu? Salah satu manfaat dan kelebihan LPDP adalah menyediakan dana seminar internasional. Dan itu sifatnya ya istilahnya sunnah ya, bisa award diambil, dan kalau diambil dan tidak diambil pun tidak masalah ketika awardee yang memang punya aktivitas dan kesibukan lain. Alhamdulillah saya mencoba untuk apply untuk ini ya, international conference, dan ternyata disetujui oleh LPDP, dan memang itu ini di fully funded dari LPDP-nya, walaupun ada beberapa hal yang memang pakai uang mandiri gitu. Ya jadi memang salah satu hal dan satu bagian dari LPDP. Kemarin ke Jepang dengan international conference di ITSET, International Conference on Social Science, Engineering, Education and Technology, itu nama conference-nya ya. Tapi yang menyelenggarakan tuh IFREP. Itu saya membawa
karya ilmiah, tulisan terkait seksual, kekerasan seksual yang match linear dengan major saya. Penelitiannya itu di beberapa dengan kualitatif metode. Saya mewawancarai beberapa aktivis, konseling feminis, kemudian praktisi gitu. Kalau judul lengkapnya teman-teman nanti boleh ini ya, boleh didoain. Soalnya itu juga mau dipublish ke artikel internasional tapi masih proses gitu. Mohon didoain semoga prosesnya cepat karena memang kan tidak sebentar ya untuk publikasi, apalagi nih Scopus gitu. Ketika yang Sinta aja prosesnya perlu waktu yang gak sebentar gitu. Nanti teman-teman bisa akses, judulnya itu Counseling Feminist Therapy Approach for Healing Victim of Sexual Violence. Jadi pendekatan konseling feminis untuk anak-anak atau korban kekerasan seksual. Jadi saya menawarkan bahwa konseling feminis bisa menjadi salah satu alternatifnya gitu untuk menyembuhkan entah traumanya, entah ketakutannya ataupun masalah psikologis lain dari korban-korban kekerasan seksual. Nanti detailnya bisa ada ini ya, obrolan lain. Gitu, ini. Luar biasa Mbak Nihai ini ya, sudah sampai ke Jepang loh ternyata. Sampai ke Jepang dengan membawa tulisan dan artikel ilmiahnya gitu. Nanti kita tunggu bersama-sama ya publikasinya. Nanti kita baca bersama-sama. Kabar-kabari kita ketika sudah dipublikasi ya Mbak ya. Selain acara international conference tadi, ada agenda lain gak Mbak ketika di Jepang itu? Kita fokus ke international conference ya untuk acaranya itu 2 hari. Dan mungkin selebihnya ada beberapa jeda kita untuk ngambil nafas segar di beberapa tempat di Jepang gitu. Ya jalan-jalan ya. Ya jalan-jalan tapi ya tidak mengurangi kefokusan kita untuk berangkat international conference itu. Ketika itu dari Indonesia hanya Mbak Nihai atau ada teman-teman yang lain? Ada teman-teman, yaitu ada 5 hour di LPDP juga dengan kampus yang berbeda. Jadi setiap LPDP tuh punya kuota international conference yang berangkat itu 5 hour di gitu. Jadi yaitu segiatnya kita cari informasi dan secepatnya kita untuk bisa apply entah di penyelenggara konferensinya atau ke LPDP-nya, karena hanya 5 orang yang berkesempatan untuk berangkat di setiap conference, di setiap penyelenggaraan conference. Perlu digarisbawahi ya, di setiap penyelenggaraan conference. Gitu. Karena penyelenggaraan conference-nya kan banyak gitu ya, bukan hanya sekali 2 kali ya. Betul. Jadi perjalanan LPDP ini bukan hanya soal belajar di kampus aja ya Mbak ya. Bener. Kira-kira ada pengalaman lain gak Mbak selama LPDP ini selain international conference yang luar biasa tadi ya? Mungkin kita juga bisa membayangkan nanti barangkali teman-teman Ikhbarian yang mau apply LPDP juga. Ternyata di LPDP ini bukan cuma belajar aja loh di kampusnya gitu. Ada kegiatan-kegiatan lain. Ada beberapa kegiatan volunteer dan juga relawan itu di jaringan Gus Durian. Di Yogyakarta. Ketika itu menjadi relawan bagian ini ya, bagian media dan publikasi. Jadi ya volunteer istilahnya, volunteer. Jadi memang tidak hanya belajar di kelas, banyak aktivitas dan kegiatan yang dilakukan di luar kelas yang selain menunjang soft skill kita juga memperkaya experience kita gitu. Jadi bebas ya Mbak sebenarnya ngambil kegiatan apa aja selama masa studi itu ya. Iya, bahkan saya pernah magang gitu di penelitian di Puspaga, di Pusat Bimbingan Keluarga di Bantul gitu. Di semester 3 jenjang magister ini saya berkesempatan untuk PPL di mahasiswa Serata 1 gitu. Jadi latihan jadi dosen gitu. Kan ada dosen pengampu ya, dosen madya. Jadi kebetulan ketika itu dosen saya punya banyak kelas di mahasiswa S1 dan juga itu membuat mahasiswa PPL banyak terlibat entah dalam proses belajarnya, proses diskusinya dan juga dinamika di kelasnya. Itu kan bisa menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk bagaimana kita nanti ketika terjun di dunia nyata perkuliahan sebagai dosen yang harus mengamalkan tridharma perguruan tinggi ya, pengajaran, pengabdian dan juga penelitian.
Jadi insya Allah tiga-tiganya sudah diupayakan, sudah ditabung gitu sejak S2 itu gitu. Jadi ketika kita terjun di pekerjaan utamanya gitu, sudah in real life-nya sudah terbiasa, atau enggak paling enggak ada gambaran gitu ya sebelumnya kita sudah melewati itu semua. Jadi kita bisa disiapin lah kira-kira apa aja nih yang kurang sebelumnya. Jadi kita ketika ininya pengaplikasiannya sudah total gitu ya. Insya Allah. Insya Allah. Terus juga berarti ketika pembelajaran ini berarti gak terlalu full dalam 1 minggu isinya belajar gitu ya Mbak? Atau mungkin setiap kampus beda? Ya, setiap kampus kebijakannya beda-beda. Kebetulan saya itu full. Semester 1 itu saya 24 atau 22 SKS ya kalau gak salah. Dan semester 2 itu 18 SKS, semester 3 sama karena PPL itu tadi sibuk di mahasiswa, ikut belajar dengan mahasiswa S1. Dan di semester 4 kayak cukup free dan yang dipikirkan ketika itu hanya tesis dan penelitian lapangan gitu. Karena kan kenapa saya full, yang biasanya teman-teman S2 itu dianggap kuliahnya lebih santai gitu, yang mungkin memberatkan hanya publikasi, kemudian penelitian. Karena kan saya berangkat dari UIN ya, di major yang sama tapi bimbingan dan konseling Islam. Ketika itu fakultasnya dakwah, dan di UNY di jenjang magister itu fakultasnya pendidikan. Walaupun jurusannya sama bimbingan konseling. Karena itu mungkin perlu penyetaraan istilahnya, yang matrikulasi. Jadi ada beberapa mata kuliah tambahan yang teman-teman di luar fakultas pendidikan dapatkan dengan yang dari S1 sudah SPD gitu istilahnya. Kalau kan saya S1-nya SOS gitu kan. Jadi itu ya cukup bervariasi karena kebetulan saya dapatnya yang full gitu. Mungkin banyak juga teman-teman S2 yang lebih bervariasi dan lebih banyak ke penelitian dan ini risetnya. Terakhir nih Mbak Nihai sebagai pemungkas, untuk teman-teman kita yang juga sedang berjuang mendapatkan beasiswa, 3 hal dan 3 tips dari Mbak Nihai yang penting untuk disiapkan selama masa persiapan untuk mendapatkan beasiswa ini, dan saran bagi teman-teman yang masih ragu dan takut untuk mencoba. Oke teman-teman, ini mungkin sekedar ini ya, tips ya, bukan tips juga. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaatnya gitu, mengambil hal baiknya. Mungkin yang pertama adalah be early, sedini mungkin persiapan gitu, karena mungkin LPDP kan bukanya setahun 2 kali, di awal bulan dan di awal tahun dan pertengahan tahun ya. Tapi teman-teman saya rasa harus be early, harus sedini mungkin menyiapkan entah itu administrasinya. Kalau nggak pakai LOA ya belajar TBS dan juga wawancaranya gitu. Karena jangan nunggu LPDP buka baru dadak mempersiapkan segala sesuatunya gitu. Harus sedini mungkin disiapkan apa yang LPDP minta dan apa yang perlu kita penuhi gitu. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, ketika teman-teman merasa tidak percaya diri dengan LPDP, persaingan begitu banyak dan juga antusiasme yang begitu tinggi, teman-teman perlu merefleksikan dan mengenali diri teman-teman terlebih dahulu gitu. Jadi harus be confidence dan juga saya yakin nih, saya mendaftar LPDP ingin berkontribut di wilayah apa dan juga akan bagaimana nanti gitu. Jadi silahkan kenali diri teman-teman, dan ketika sudah kenal tetap rendah hati dan be confident gitu. Be confident bukan berarti sombong ya, tapi tetap harus tahu batasan dan juga ininya menilai sendiri. Itu sih Kak, mungkin hal-hal lain bisa dalam prosesnya teman-teman, setiap orang bisa mengamati sendiri gitu. Tapi secara garis besar dari segi persiapan harus be early, dan dari diri sendiri yaitu harus be confident.
percaya diri aja guys. Daftar dulu aja gitu. Ya, terima kasih Mbak Nihai sudah mampir ke Sinihbar, sudah bertemu Ikhbarian semuanya. Sukses-sukses untuk rencana-rencana ke depannya. Amin, mohon didoain ya. Iya. Oke, Ikhbarian, sekian sesi Sinihbar kali ini. Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.